Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alam, al-aliyil azimil karimil salam, ghafiri zambi wa qabilit tawbi min jami'il asam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma ittasafa bihi min sifatil jalali wal ikram, wa ashkuruhu ala ma asdahu min jazilil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Majlis jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim ada dua orang nabi yang secara khusus disebut sebagai uswatun hasanah, contoh teladan panutan bagi kita bersama. Yang pertama adalah baginda Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mengabadikan hal ini dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh baginda Rasul itu adalah panutan bagi kita bersama, khususnya bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mengharapkan mendapatkan keridhaan Allah pada hari akhir nanti. Nabi yang kedua yang juga diabadikan dalam Al-Quranul Karim sebagai panutan kepada kita bersama adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-11, Laqad kana lakum fi Ibrahima walladina ma'ah. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladina ma'ah. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim itu ada suri tauladan yang baik bagimu, begitupun orang-orang yang mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Majelis kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kaji kembali salah satu yang dijadikan uswatun hasanah bagi kita bersama adalah tindakan baginda Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam melaksanakan hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban atau udhiyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah sebuah syariat ketetapan bagi kita bersama untuk kita ikuti juga jejak-jejak yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pertanyaannya kemudian, kalau dalam menghadapi bulan Syawal kemarin kita melakukan persiapan sebaik mungkin, kita persiapkan diri kita dan keluarga kita sebaik mungkin, lalu mengapa dalam menghadapi bulan Dzulhijjah kita tidak melakukan persiapan sebaik mungkin juga sebagaimana yang kita lakukan dalam menghadapi bulan Syawal? Kalau dalam menghadapi Lebaran kemarin ada rumah kita yang catnya sudah mulai pudar, kita cari cat terbaik agar rumah kita itu mampat belangi. Kalau dalam menghadapi bulan Syawal kemarin segala sesuatu kita persiapkan agar lebih mantap, agar lebih hebat, lalu mengapa untuk menghadapi bulan Dzulhijjah yang salah satunya kita diperintahkan untuk berkorban tidak kita lakukan juga persiapan sebaik mungkin? Kalau untuk urusan membangun rumah di dunia, kita persiapkan diri kita juga sebaik mungkin. Bahkan kalau perlu kita cari arsitek terbaik di sekitar kita. Lalu mengapa
untuk mempersiapkan rumah kita bersama di surga, tidak mau kita lakukan. Kalau untuk urusan kendaraan di dunia, dengan bangga kita rela mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan mungkin sampai ada yang bermiliar-miliar. Kalau belum ada barangnya kita rela, kita inden. Lalu mengapa untuk mempersiapkan kendaraan kita menuju padang mahsyar tidak bersama-sama juga kita persiapkan mulai dari sekarang? Maha benar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam sebuah riwayat beliau menyampaikan, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapapun yang memiliki kemampuan di antara umatku yang dia mampu berkorban, tapi dia tidak mau berkorban atau pura-pura tidak mampu sehingga dia tidak berkorban, tidak usah dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Ini adalah sebuah sindiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang sesungguhnya mampu tapi mencari celah untuk berpura-pura tidak mampu. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa secara kasat mata kita memang menyembelih hewan yang berkaki 4 itu sebagai kurban. Kambing, biri-biri, lembu, kerbau, unta. Tapi sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, yang kita sembelih itu adalah sifat-sifat tidak baik yang ada pada hewan, yang melekat pada diri kita, dan sifat itu sering kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh, berjalan ke sana kemari tanpa menutup aurat, itu adalah pekerjaan hewan yang 4 kakinya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh manusia. Keluar rumah tanpa memperdulikan adat dan adab, sehingga kita jiskin Tuhan, itu juga biasanya hanya dilakukan oleh hewan yang kakinya 4 itu, yang sepantasnya juga tidak dilakukan oleh manusia yang katanya adalah makhluk paling mulia dan makhluk paling berperadaban di atas permukaan bumi Allah ini. Menekan orang lain, menjadikan orang lain sebagai tetinyelannya agar dia bisa melompat ke atas menjadi lebih baik dipandang orang, itu adalah pekerjaan katak geruntut. Ketika dia berenang, dia menyewak yang di kanan dan kirinya agar jalannya mulus ke depan. Itu adalah pekerjaan hewan yang sepatutnya juga tidak dilakukan oleh manusia yang katanya adalah makhluk paling berperadaban di atas permukaan bumi Allah ini. Memakan sesuatu tanpa mau peduli apakah itu halal atau haram, yang penting tukenya korong. Itu juga pekerjaan hewan yang 4 kakinya yang sepantasnya tidak dilakukan oleh manusia. Baginda Rasul menyampaikan, karena itu khiyaru ummati yudahun, sebaik-baik umatku adalah umatku yang mau berkorban. Wa syiraru ummati la yudahun, dan seburuk-buruk umatku adalah umatku yang tidak berkorban. Sifat-sifat tidak baik itu yang kita sembelih. Sifat-sifat yang ada pada hewan yang tidak baik apabila dilakukan oleh manusia itu yang sesungguhnya kita titak, kita hancurkan, kita bumi hanguskan agar jangan berlama-lama bersemayam dalam hati kita. Majelis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ketika kita mau melakukan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, Allah pasti akan mengangkat derajat kita bersama. Dan keluarga Nabi Ibrahim telah membuktikan hal itu. Paling tidak dalam sehari 9 kali kita senantiasa menyebut nama Nabi Ibrahim beserta keluarga Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kesejahteraan, keselamatan, kedamaian kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan berikanlah juga keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. 9 kali dalam sehari minimal itu kita baca dalam salat kita. Tidak cukup hanya sampai di situ. Langkah kaki Ibunda Hajar antara Safa dan Marwah untuk mencari sesuatu yang barangkali bisa dikonsumsi oleh anaknya Ismail diabadikan sebagai salah satu rukun haji dan umrah. Tidak sah haji dan umrah seseorang walau bagaimanapun warna darahnya, walau bagaimanapun kayanya, bagaimanapun hebatnya, kalau dia tidak mau mengikuti pekerjaan Siti Hajar, walaupun Siti Hajar itu pertamanya sebelumnya adalah seorang budak yang diperjualbelikan. Tidak cukup hanya sampai di situ. Allah mengangkat kemuliaan keluarga ini. Baginda Rasul menyampaikan, salat di Hijr Ismail, tempat Siti Hajar memangku atau menyusui putranya Ismail, nilainya sama dengan orang yang salat di dalam Ka'bah. Majelis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mumpung masih ada waktu beberapa hari ke depan, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing sebaik mungkin untuk melaksanakan hewan kurban pada tahun ini. Dan alhamdulillah Masjid Agung Ruhama Takengon juga memfasilitasi kita bersama bagi kita yang mau berkurban untuk kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan tahun ini kita semuanya bisa berkorban. Kalau tahun ini pun belum mampu, mudah-mudahan tahun depan tidak terlewatkan lagi seperti yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.